Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sastra. Saya mengajar di SMA Negeri 23 Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG gelombang 3 tahun 2023. Program Studi Biologi Universitas Majalengka. Saya akan melaksanakan PPL di SMA Islam Teja Buana Gumbulang hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hari ini kita akan lanjut lagi kepada pembelajaran yang minggu kemarin oleh kita laksanakan. Kita kembali. Sebelum dimulai, seperti biasa, silakan dipimpin dulu untuk berdoa oleh ketua kelasnya. Pak, saya menyebut Anton Hidayat, Devi Yulianti, dan dari Kumar ya, Bapak, sebelum kepada materi, bagaimana hari ini kalian semangat belajarnya? Semangat, kita ekspresikan dulu semangatnya gimana nih untuk bahagia, senyum, untuk marah ekspresinya gimana, gitu. Ekspresinya untuk semangat belajar. Kita lanjut. Kita sebelum ke materi, ini materinya yang minggu kemarin, pencemaran tanah, air dan udara. Indonesia merdeka, merdeka, yang bersih. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan. Kita lakukan pada pencemaran air dan tanah. Selain polusi udara juga ada itu polusi suara. Polusi suara juga ada. Maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya, itu kenapa kali kita melihat langit Jakarta berwarna begitu? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu, yang jelas bukan langit. Karena kan saya betapa karutnya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya meyakini kalau ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di gunung, tapi bisa jadi ini adalah apalagi untuk yang sudah mengidap penyakit paru-paru, tipe udaranya tidak bagus, akan terkena penyakit yang parah. Terus tadi dari asap merokok, ada yang sedang merokok? Tidak ada ya. Terus lagi merokok itu ada di dalam pil bungkus rokoknya membunuh mood. Terus lagi di dalam narkoba sebagai suatu pencemaran ya.
Setelah itu Bapak sekarang akan membagikan link Google Form-nya. Untuk link Google Form-nya, silakan di HP kalian masing-masing dibuka terlebih dahulu ya. Untuk lihat. Terus apa lagi? Selain pembakaran sampah, terus lagi ada dari apa? Ya, dari pabrik di sini ya. Yang keduanya, soalnya apa baca? Ini yang misal nih. Apa saja jenis-jenis pencemaran yang kalian ketahui? Nah, jenis-jenis pencemaran apa saja yang kalian ketahui? Dan video pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran. Nah, ada lagi yang sebenarnya pencemaran suara ya. Tapi untuk pencemaran suara itu di daerah kita di daerah Jawa itu belum ya. Pasti pencemaran suara cuma dari bunyi kendaraan bermotor, terus lagi dari kereta api ya. Nampaknya ya ada oksigen atau O2-nya semakin menipis dan mengakibatkan kepada lapisan ozon yang besar ya. Terus lagi terjadinya efek rumah kaca, apalagi selain itu ya terjadinya pemanasan global ya. Itu karena katanya di Cina itu sudah membuat apa ya, matahari buatan. Misalnya itu matahari buatan yang akan ditempatkan di kutub utara. Pasti kalau kutub utara itu benarnya akan mencair kan gasnya, tetap apa yang akan terjadi ya. Di Cina tersebut itu orang-orangnya kita ya, kita tapi ada suatu efek teknologi ya. Yang selanjutnya apa itu yang terakhir dari pertanyaan Google Form-nya? Bagaimana cara kita menanggulangi pencemaran lingkungan? Apa saja cara menanggulanginya? Ya, kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Sampah juga harus dipilah dulu. Ada organik dan organik ya. Ada lagi istilah sampah yang tidak bisa terurai gitu kan. Terus apa lagi menanam pohon ya di sekitar rumah supaya udaranya bagus. Terus lagi apa lagi? Ya, kertas, jajanan, plastik ataupun apa gelasnya bisa kita buat daur ulang atau juga dipilah ya. Nah, kalau sudah kita dikirimkan kepada linknya ya. Linknya semuanya harus mengirimkannya. Ini adalah untuk penyesuaian. Apalagi yang kurang kemarin PAS ya. Kamu PS-nya kurang ya? Media apa? PS-nya biologinya kurang kan media. Kalau media kurang, apa dibantu untuk jawabannya ini? Ya, ada PS-nya yang kurangnya. Kita lanjut saja ya karena materinya. Materinya di sini ini ya untuk maksudnya yang pertama di sini tentang keseimbangan lingkungan. Kelihatan di belakang, kita sama-sama ya. Keseimbangan lingkungan adanya didorong oleh suatu sebakan. Terus lagi ada komponen di dalamnya. Komponennya itu seperti apa saja? Komponennya disebabkan oleh ya tentang yang tadi dalamnya didukung lingkungan. Masih ada yang didukung lingkungan di kota dan di pedesaan. Jadi kita kan agak-agak ke desa ya untuk memulai misalnya kabupaten yang baru Garut Selatan ya. Jadi dari ujungnya apa ya, sumber daya alamnya sudah ada, saudara daya lautnya sudah ada, pantainya Raja Buaya, Pamukuk, Sampomo ya, itu untuk daya dukungnya. Kita sumber daya manusianya yang akan kita apa? Terus ya kita membangun daerahnya.
Di sini juga dalam suatu pencemaran ada yang dimaksud dengan gangguan keseimbangan lingkungan. Untuk gangguan dapat dibagi menjadi beberapa. Ini ya. Di sini gangguannya ada lagi pencemaran lingkungan, juga ada lubang, dan terakhir banyak disebut nanti daur ulang. Bisa pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4. Ada udara, karena air dan suara. Suara dan tidak terlalu juga fokus saja untuk udara yang kemarin, tanah dan air. Sekarang ya udara dan kita gabungkan untuk kerja kelompok. Silakan lihat dulu ya pencemaran udara ini dari asap kebakaran. Ya. Asap kendaraan bermotor siapa? Sementara motor yang motornya selalu mengeluarkan asap gitu ya, tapi dalam mesin tetapi. Ya, asap rokok. Sebenarnya benar ya. Ini penyakit-penyakit yang menimbulkannya. Di sini juga ada digunakan yang terakhir tentang gunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi permukaan bumi. Jadi bukan dari langit, tapi bawahnya ini udara itu oksigen yang terdapat ini disebutkan udara kan karbon dioksida balik. Ya. Jadi untuk begini, di air ada oksigen tidak? Di air ada, juga ada udara, makanya kan bisa hidup, gitu ya, bukan oksigennya. Di sini campuran gas dalam udara selalu berubah tergantung pada cuaca, iklim dan lokasi. Kalau sekarang cuacanya apa nih? Sekarang musim hujan, ya, musim hujan. Di musim hujan ini pasti cuacanya agak dingin. Kalau di daerah atau di negara lain itu adanya ada beberapa musim kan? Ada musim salju, sekarang ini berbaik. Kenapa? Ya, udara bebas tidak pernah bersih 100%, pasti cuma 90% udara tadi yang bersih. Polusi walaupun di dalamnya meskipun ada suatu taraf yang sangat rendah untuk suatu membangunnya. Jadi membangun udara tersebut bersih untuk bisa dihirup oleh manusia. Ya, sini. Udaranya harus standar atau harus distandarkan. Ini saja. Kita masuk ke dalam kelas. Kelasnya kotor. Kelasnya kotor, terus kita disapuin. Gimana nih partikel debunya kan masuk, kita sedap kan mata kita, ya. Udaranya sangat beragam, jadi bukan oksigen, bukan karbon dioksida saja, tapi ada lagi udara yang lain yang meliputi. Ini untuk parameter juga di kawasan sumber air panas. Tuh, komposisi nutrien beracun kawarnya. Kita lihat bagaimana air tawar dengan air laut. Rasanya gimana air tawar? Ya, harusnya air laut gimana rasanya? Asin. Beracun atau tidak air laut? Tidak, minum tidak, tetapi karena di dalam membuat asap seperti gatal-gatal ya. Karena ada satu faktor garam yang kita minum. Organisme airnya seperti apa?
di banyak organismenya itu. Jadi organisme yang bisa hidup di sana. Untuk air ada unsur bakteri. Dia hidup. Ada hidup bakteri. Apa namanya? Exia, coli, Streptococcus, Clostridium, itu banyak untuk bakteri-bakteri yang hidup di dalam air. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, untuk diskusi. Ya, untuk selanjutnya ada logam berat. Ini yang pencemaran air, kandungan merkuri, timbal, arsenik, helium, klorida, dan hitam. Terutama untuk merkuri di sini untuk dari lubang penggalian lubang emas itu untuk memisahkan partikel emasnya itu menggunakan bahan merkuri. Jadi bahan bakunya untuk merkuri, jadi misalnya, jadi bahan pencemaran ini yang selalu kita cemarkan dalam air deterjen. Tapi oleh kita nggak apa-apa kan, sudah hal biasa. Pencemaran deterjen hasil mencuci Linson. Terus apa lagi? Jespa. Apa lagi? Bro, silakannya kemati. Padahal itu sudah terkontaminasi. Kita lanjut kepada video untuk kita kalian diskusikan bahan pencemarannya. Mendiskusikan ini untuk lembar kerjanya ya, dibagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Lembar kerjanya dibagikan terlebih dahulu. Ini sudah ada lembar kerjanya. Tidak menentukan bagi nilai. Dampak tersebut dapat merupakan penggangguan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menentukan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang diterapkan istilah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yakni pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti. Jadi ini tayangan videonya menyangkut semua jenis materinya, dari pencemaran tanah, udara sampai dengan air. Jadi supaya dalam suatu pencemarannya itu tidak beracun, diolah sedemikian rupa ambang batasnya itu direndahkan. Ya, tapi ada sedikit beracun, tapi kalau kita gunakan atau kita dimanfaatkan tidak berbahaya. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lembar diskusinya barusan dibagikannya. Kalau diskusi kelompoknya, ya. Silakan kalian diskusi bersama kelompok masing-masing. Silakan gabung sama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Gabung dulu sama kelompoknya. Nah, duduknya sama
gabung sama keluarganya. Ntar ini adalah satu perhatikan gambarnya ya. Di sini ada perubahan lingkungan. Ini adalah pencemaran apa di sini? Pencemaran udara. Ini gambarnya kendaraan, mobil dan motor ya. Misalnya ini di daerah Kota Garut, Papua, Terminal Bogor. Ini ya, mobil banyak angkot, isi udara, atau kita ditampilkan itu punya untuk kendaraan yang mempunyai ngebul, ya, yang bisa ramah lingkungan tuh. Yang selanjutnya, ini tentang kualitas sungai yang ada di daerah Garut. Ya, Sungai Cimanuk, dia dekat Makau. Ini kualitas airnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Ini untuk kadar air, untuk tanah dan udara ini sudah ada bagiannya ya. Tadi sebutkan untuk perannya, ya. Bisa dipahami? Silakan ya untuk mengerjakan ya. Dipakai oleh untuk yang ada kuota, oleh yang HP ya searching boleh untuk mengerjakan. Untuk mengerjakan yang boleh. Komponen lainnya kalau dibantu ya, mengerjakannya kalian aktif semua. Ya, yang tampilnya emang perwakilan tadi dan dia orang-orangnya dengan yang kemarin ini sekarang ada terus ini lagi ya. Jadi maksudnya kita pakai ikan siklus ya, jadi semuanya bisa tampil di depan kelas. Kelas presentasi kelompoknya silakan. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi perubahan lingkungan. Di sini saya sebagai moderator, Caca dan Muna sebagai pembawa materi. Untuk itu dipersilakan untuk bertanya. Memperhatikan gambar di bawah ini. Jelaskan jenis pencemaran apa yang terjadi. Pencemaran yang terjadi adalah pencemaran udara disebabkan oleh hasil pembakaran kendaraan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota. Kami di sini akan mempresentasikan biologi yang mengambil tema tentang penyebab pencemaran lingkungan yang akan dibawakan oleh pemateri kepadanya waktu dan tempat. Penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran di lingkungan tidak mungkin terjadi secara tanpa adanya penyebab. Ada beberapa penyebab pencemaran di lingkungan yang patut kita waspadai. Di antaranya presentasi yang akan kami sampaikan. Mohon maaf apabila memiliki kesalahan karena manusia adalah Untuk selanjutnya ya, itu sudah tampil semuanya ya, ada 4 kelompok. Silakan tampil, sudah tampil. Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Ya boleh. Kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami pelajari dalam bulan ini yaitu materi tentang pencemaran lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan dapat disimpulkan dari 3 faktor, yaitu air, udara, dan tanah. Yang pertama, pencemaran air.
kasih ya semuanya. Ada lagi yang akan kalau tidak ada untuk hari ini Bapak cuma sekian ya. Silakan mana? Ya, terima kasih ya.